Iya es teh cangkeme iki lho. Sabar, sabar. Pokoknya nganu, lang ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu sih oke, Ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Pesan saya untuk Gus Miftah, bahwa Anda itu tidak pantas dipanggil sebagai seorang kiai. Anda juga tidak pantas dipanggil sebagai seorang Gus. Anda juga tidak pantas dipanggil sebagai seorang pendakwah. Dan Anda juga tidak pantas bila dipanggil sebagai staf khusus presiden. Karena di dalam diri Anda tidak punya moral, tidak punya etika, dan tidak punya adab. Anda benar-benar bangsat ketika Anda menghina dan merendahkan seorang penjual es yang ada di depan Anda. Sungguh, ini adalah tontonan yang sangat memalukan yang ditunjukkan oleh seorang pendakwah kepada kami masyarakat Indonesia. Anda jauh lebih bangsat, Anda jauh lebih goblok daripada seorang penjual es teh yang hatinya itu jauh lebih mulia daripada Anda, yang penghasilannya itu jauh lebih mulia daripada Anda. Sekali lagi, hati saya sebagai seorang netizen merasa teriris ketika Anda mengatakan penjual es itu dengan kata goblok. Tetapi sesungguhnya Andalah yang paling goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi heboh penghinaan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seorang Gus Miftah, yang dilakukan oleh seorang staf khusus presiden kepada seorang penjual es teh. Sungguh, ini adalah tontonan yang sangat tidak mendidik ketika seorang kiai menghina dan mencampakan seorang penjual es teh ini. Di mana kira-kira hati nurani dari seorang kiai ini? Di mana kira-kira adab dari seorang pendakwah ini?
Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika para jemaahnya ikut tertawa terbahak-bahak, seolah-olah apa yang dikatakan oleh Gus Miftah itu adalah sesuatu yang benar adanya, adalah sesuatu yang berfaedah. Tetapi bagi kami masyarakat Indonesia, bagi kami netizen Indonesia yang menyaksikan tontonan ini, benar-benar sangat menjijikan. Pemirsa, berikut ini saya akan menghadirkan beberapa komentar dari netizen kepada pemirsa sekalian, dan saya berharap mari kita simak cuplikan-cuplikan video ini sampai akhir. Inilah komentar lengkap dari netizen. Ya kono didol goblok. Engko larong payu we. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana di beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh. Ya kono didol goblok. Jujur kalau lihat video begini, apalagi orang tua, bawaannya sedih gitu, nggak kuat lihatnya. Aku langsung cari tahu lokasi bapaknya. Ternyata lokasinya di Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan dari sini 7 jam. Sekarang jam 1 pagi, langsung kita berangkat. Matahari udah terbit, sisa 1 jam lagi. Jalannya bagus banget, hijau semua. Kelihatan gunung juga di sana. Sampai rumah, lanjut part 2. Kemarin hati saya teriris ketika melihat pedagang penjual es teh itu dihina dan diolok-olok. Namun yang saya pelajari ketika kamu dihina dan diolok-olok manusia, padahal kerjaannya itu halal. Kalau bisa milih tentu aja orang nggak pengen jualan es teh keliling seperti itu. Namun yang saya pelajarin ketika kamu diolok-olok oleh manusia, maka Tuhan akan meninggikan derajatmu. Tim saya sudah menghubungin bapaknya. Saya juga pernah jadi UMKM, saya tahu bagaimana sedihnya dan sakitnya ketika kita jualan sesuatu yang halal, tapi diolok-olok dan dihina. Jika diizinkan, saya ingin membantu untuk bedah rumah bapaknya, untuk mengisi semua keperluan rumahnya. Kita akan bedah rumahnya jadi lebih baik, lebih nyaman, dan bagian depan rumah kita akan bukakan warung untuk bapaknya, sehingga bapaknya bisa usaha di rumah, mencari nafkah dan sesuap nasi dari rumah. Saya juga akan bantu sedikit modal usaha untuk bapaknya. Mudah-mudahan ini adalah jalan Tuhan untuk meninggikan derajat bapaknya. Kono didol goblok. Oh my god. Oke. Dolen dhisik. Gue cuma pengen bilang semangat terus buat bapaknya. Oh my god. Semoga dagangannya lancar, laku besar. Semoga derajat bapaknya ditinggikan juga, rezeki bapaknya lancar. Oh, bayangin itu bapak kalian yang digituin gimana? Bapak itu ikhlas lo gitu nyari nafkah buat anaknya, tapi malah digituin. Guys, tolong bantuin bapaknya. Walaupun kita nggak bisa ngasih bantuan langsung gitu ke bapaknya, tapi kita bisa ngasih doa gitu. Kita bisa bantuin lewat doa-doa kita buat bapaknya. Pemirsa sekalian, dari cuplikan video di season kedua ini, kita melihat bagaimana pada akhirnya penghinaan yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada penjual ST ini, dia mendapatkan banyak berkah. Berkah yang pertama datang dari seorang Willy Salim, yang diketahui Willy Salim ini akhirnya memberikan uang 100 juta kepada bapak ini. Lalu pada berkah yang kedua, dia mendapatkan bantuan dari Dr. Richard Lee, yakni membedah rumah, bahkan akan membukakan usaha di depan rumahnya ini. Lalu ada influencer yang akan membiayai bapak ini untuk berangkat umroh. Derajat bapak ini akhirnya diangkat oleh orang-orang baik, oleh orang-orang yang mau berempati untuk meringankan
untuk menolong apa yang dirasakan oleh bapak penjual es teh ini. Jujur, siapapun kita ketika melihat seorang dicampakkan seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, pasti sakit rasanya. Dan itu sangat tidak baik ketika kita melakukan hal itu kepada sesama kita. Sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, punya jabatan, punya kekuasaan seperti apapun Anda, jangan pernah menghina, jangan pernah mencampakkan, dan jangan pernah merendahkan orang lain. Saudara, semoga saja ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa adab, etika, dan moral harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita. Dan jangan pernah mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh seorang Gus Miftah yang benar-benar tidak manusiawi ini. Dan saya berharap agar seorang Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini, yang adalah Presiden Republik Indonesia ini, segera copot jabatan sebagai staf khusus Presiden dari seorang Gus Miftah ini. Karena manusia seperti Gus Miftah ini sangat tidak pantas dan sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan bagi kami generasi penerus bangsa ini. Gus Miftah adalah contoh manusia yang tidak punya adab, contoh manusia yang tidak punya moral, contoh manusia yang tidak tahu untuk menghargai dan menghormati orang lain. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larung payu wis takdir. Entah Anda ini bercanda atau apapun itu, tapi kata-kata itu sangat tidak pantas. Apalagi Anda dikenal banyak orang. Kata-kata yang Anda keluarkan itu melukai banyak orang yang melihat video ini, including me. Dari video ini kita lihat setidaknya Bapak itu mencari nafkah, berusaha dan berjuang dengan cara apa? Menjual es teh, bukan dengan menjual agama. Dan teruntuk Bapak penjual es teh, rezeki itu datang di waktu yang tepat. Aku mau pesan 1000 Pak. Nanti kita bakalan bagiin di Jumat Berkah minggu ini. Oke, aku pesan 1000 ya. Oh kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem, mau senyum gak enak, gak senyum dia disakitin, dia balik badan pasti makin dihujat. Yakin itu pasti namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing. Tapi beliau gak masuk di selera gue. Karena gue lebih suka ustadz yang memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini, guru besarnya siapa. Kayak misalkan Habib Basalama, Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Hanan Ataki, dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Dan Kak Ikram pengen dia rasanya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini. Biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Setuju nggak? Klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu gak ada yang tahu.
Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast-podcast hihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas, hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga gak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Gak mungkin seorang Gus Miftah pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf atau kelepasan atau keceplosan, tapi kita juga gak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi
utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan terkait dengan ucapan dari seorang utusan presiden, dari seorang pendakwah, dari seorang kiai, dari seorang gus yang tidak punya adab dan tidak punya moral ini. Semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa sehebat apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, setinggi apapun titel Anda, tolong kedepankan nilai-nilai moral, nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, nilai-nilai akhlak. Kalau Anda mampu untuk menghargai orang lain, maka orang lain pun pasti mampu untuk menghargai Anda. Dan sangat tidak pantas ketika Anda yang adalah seorang kiai, ketika Anda yang adalah seorang pendakwah, ketika Anda yang adalah seorang gus, tetapi menunjukkan tutur kata yang benar-benar sangat menjijikan, sangat memalukan. Dan semoga saja hal yang dilakukan oleh Gus Miftah ini jangan pernah ditiru oleh kita generasi penerus bangsa ini. Karena tutur kata yang diucapkan oleh seorang Gus Miftah benar-benar adalah sebuah contoh yang buruk yang dia pertontonkan kepada kita masyarakat Indonesia. Sekali lagi, sudi kiranya Bapak Prabowo Subianto selaku orang nomor 1 di bangsa ini tidak hanya memberikan teguran ataupun menyuruh seorang Gus Miftah untuk minta maaf, tetapi lebih mulia kalau seorang Gus Miftah ini dipecat atau dicopot dari jabatannya sebagai seorang utusan presiden ini. Begitulah kira-kira.